3. Kali ini kita akan membahas yang lembut tapi kuat. Apa ya? Yap, jawabannya wool. Kalian tahu gak sih? Wool itu bukan hanya untuk pakaian hangat loh, tapi juga banyak sekali kelebihan unik yang jarang orang ketahui. Betul banget teman-teman, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang wool tetap jadi salah satu serat favorit di dunia loh. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus tahu nih, apa sih pengertian komposit itu sendiri? Nah, setelah tahu pengertian komposit itu apa, kalian juga harus tahu tujuan dari komposit itu apa. Nah, jadi komposit itu adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa dari dua atau lebih jenis bahan yang memiliki sifat kimia ataupun sifat fisika yang berbeda. Nah, sedangkan untuk tujuan komposit itu sendiri adalah yang pertama, memperbaiki sifat mekanik, yang kedua, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, ketiga, keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya, dan yang terakhir, bahannya menjadi lebih ringan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih detail, kita juga harus tahu nih, apa sih pengertian wool, bagaimana cara pembuatannya, dan kenapa wool itu menarik untuk diteliti. Ya, betul. Kita bahas pengertian dulu ya. Jadi, wool adalah serat alami yang berasal dari bulu domba yang tersusun dari protein keratin. Nah, jadi karena itu, wool ini mempunyai sifat yang unik seperti menyerap kelembapan, elastis, dan juga mempunyai daya isolasi panas yang baik. Nah, di daerah tropis seperti Indonesia, wool umumnya memiliki bahan yang lebih kasar dengan diameter seratnya sekitar 26-65 mikrometer. Karena memiliki bahan yang lebih kasar, wool biasanya kurang cocok digunakan atau dipakai untuk bahan pakaian. Tetapi wool sangat potensial untuk produk non-sandang, misalnya kayak filler atau material komposit. Awalnya, domba merino berkembang di Spanyol pada abad ke-8. Dalam penyebarannya, domba merino sangat terbatas karena pada praktek bisnisnya Spanyol melakukan monopoli. Spanyol melarang melakukan ekspor domba merino kecuali kepada para kaum bangsawan dan gereja. Maka dari itu Spanyol meraup keuntungan besar dalam perdagangan wool dalam kurun waktu antara abad ke-12 sampai abad ke-18. Domba merino kemudian menyebar dan dikembangkan ke Inggris, Jerman, Australia dan negara-negara lainnya melalui jalur perdagangan dengan bebas setelahnya. 2. Ciri-ciri domba merino. Domba merino warna bulunya bermacam-macam dari putih susu ke coklat gelap dan hitam. Ekornya berukuran sedikit besar dan digunakan sebagai cadangan lemak. Ciri-ciri dari domba merino yaitu seluruh badan tertutup wool yang cukup tebal dan merata, dan domba jantan bertanduk besar dan membelit, tetapi domba betina tidak bertanduk. Domba merino dikenal karena dapat menghasilkan wool dengan kualitas terbaik dan dapat bertahan di segala iklim karena sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga dikembangkan hampir di seluruh belahan dunia. 3. Keunggulan domba merino. Harga domba merino cukup mahal jika dibandingkan dengan jenis domba lainnya. Harga jual domba merino bervariasi antara Rp2.500.000 hingga Rp4.500.000, sedangkan domba lokal dijual dengan harga sekitar Rp1,3 juta dengan bobot sekitar 40 kg sampai 50 kg. Selain itu, keunggulan dari domba merino adalah produksi wool yang dihasilkan. Dalam setahun bahkan bisa menghasilkan 6,4 sampai 8,2 kilo per tahun. Di negara asalnya, domba jantan bahkan bisa berbobot 72 sampai 81 kg. 3. Kualitas wool. Selain karena dagingnya, domba merino bernilai mahal karena kualitas wool yang dihasilkan cukup berkualitas. Domba merino menghasilkan rata-rata 11,3 kg wool dalam setahun. Karkas merino lebih sedikit daripada domba pedaging lainnya. Wool merino merupakan yang terbaik di dunia. 3. Adaptif dengan lingkungan baru. Domba ini cukup terkenal karena memiliki insting yang kuat dalam mencari hijauan dengan kualitas baik di dalam padang rumput. Mereka juga dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki perbedaan habitat dan iklim yang membuat mereka banyak dikembangkan di berbagai area di seluruh dunia. 3. Penghasil daging unggulan. Jenis domba ini terkenal dengan jenis domba penghasil daging unggulan. Maka dari itu kebutuhan asupan pakan domba merino juga banyak dan bernutrisi tinggi. Porsi makan domba merino melebihi porsi pakan domba lokal seperti domba ekor tipis, domba ekor gemuk maupun domba Garut. Porsi pakan domba merino memang sangat banyak, dan memang harus terkondisikan untuk makan banyak. Apabila tertarik memelihara domba merino, sebaiknya jangan memulai beternak apabila belum memiliki stok pakan yang berlimpah. Serat woolnya sangat halus, mirip rambut manusia.
menjadikannya pilihan utama untuk pakaian berkualitas tinggi. Domba ini dapat menghasilkan wool sekitar 4-6 kg per tahun. Australia merupakan produsen wool merino terbesar di dunia. Selain produktivitas tinggi, domba merino juga dikenal memiliki adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi iklim. Di Indonesia, anak domba merino yang menggemaskan ini dibanderol dengan harga kisaran 4 juta per ekor. Secara keseluruhan, kehadirannya telah memberikan kontribusi besar bagi industri wool dan tekstil di seluruh dunia. Kain wool bersifat anti air secara alami di bagian permukaannya. Hal ini membuat para pemakainya merasa tetap kering dan nyaman bahkan saat cuaca lembab. Kain wool memiliki banyak keunggulan dari bahan lainnya, di antaranya tahan lama, anti kerut, dan dapat menahan bentuknya dengan baik. Kain wool juga dapat menyerap kelembaban dan melindungi terhadap panas dan dingin. Itu sebabnya wool sangat ideal untuk pakaian seperti sweater dan mantel. Setelah tahu pengertiannya, mari kita bahas bagaimana proses pembuatan atau pengolahan wool hingga siap digunakan. Jadi proses yang pertama itu adalah scoring atau pembersihan bulu domba, di mana langkah pertamanya itu bulu domba disortir, kemudian direndam di dalam air dengan suhu panas, lalu diberi larutan scoring sebanyak 60 gram per 5 liter air untuk 1 kg bulu. Kemudian perendaman tersebut dilakukan selama 30 menit, lalu bilas dan jemur hingga kering. Proses pembuatan selimut wool alami yang diperoleh dari domba dipilih dengan kualitas yang baik. Setelah wool dipotong dari domba, wool disortir berdasarkan kualitas dan ketebalan seratnya. Pada tahap ini, serat wool dimasukkan ke dalam mesin charging yang menggunakan serangkaian sikat atau roll. Kemudian serat wool dicuci dengan air panas. Setelah dicuci, wool ditarik melalui mesin untuk memisahkan dari seratnya. Tahap akhir adalah menganyamnya menggunakan mesin untuk menyusun lapisan wool ini agar lebih padat. Selimut yang telah selesai diproduksi kemudian dikemas dan siap untuk dikirim ke pasar. Perlu kalian tahu, bulu domba secara alami memiliki lapisan pelindung yang berminyak yang mengandung zat yang disebut sebagai lemak wool. Pada proses ini, lemak wool dari bulu domba ini akan diolah menjadi lanolin, yang merupakan produk sampingan alami yang digunakan dalam pembuatan kosmetik. Setelah itu, bulu diproses lebih lanjut. Untuk jaket, menggunakan metode quilting dengan lapisan dalam polyester, lapisan tengah menggunakan filler wool, dan lapisan luar menggunakan nilon. Dalam penelitian, dibuat sampel dengan ukuran 20x20 cm dengan berat filler 1,5 gram bulu domba per sampel. Nah, bulu domba juga bisa digunakan untuk toples semen loh. Jadi, caranya itu, wool dari bambu petung dicampur dengan semen Portland dengan perbandingan 1:2:1 untuk bambu, semen, dan air. Kemudian, dicetak dan ditekan dengan kompres pada 25 kg per cm persegi selama 24 jam dan dikondisikan selama 4 minggu sebelum digunakan. Jadi pada penelitian bulu domba di Wonosobo dengan jurnal yang kamu pakai, diperoleh nilai konduktivitas termal sebesar 0,046 watt per meter dikali derajat Celcius dan resistensi termal sebesar 0,57 meter persegi dikali derajat Celcius per watt. Sebagai pembanding, daun atau bulu angsa mempunyai nilai konduktivitas 0,054 watt per meter dikali Celcius dan resistensinya sebesar 0,8 meter persegi dikali derajat Celcius per watt. Jadi performa Wonosobo ini cukup baik meski resistensinya masih sedikit di bawahnya bulu angsa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat wool, dari sifat kimia, sifat fisika, dan sifat mekanik. Secara kimia, wool terdiri dari protein keratin yang terdapat di rambut dan kita. Maka dari itu, wool dapat mudah menyerap air dan membutuhkan proses scoring tersebut dengan larutan oksidator atau alkalinan untuk menghilangkan kotorannya.
Secara fisik, wall memiliki diameter lebih kasar. Secara mekanik, wall menunjukkan perilaku viskoelastik. Dalam uji benang, wall 100% dengan ukuran 36 teks saat diberi gaya regangan bertambah perlahan lalu stabil. Model matematis dengan 3 pegas dan jatuh dan 1 dashboard menghasilkan percocokan data dengan nilai R pangkat 2 sekitar 0,79. Nah, supaya lebih jelas, kita juga harus lihat nih bagaimana wall itu diuji dalam penelitian seperti filler jaket, papan semen, dan kompas akustik. Nah, untuk filler jaket yang dipakai dari bulu domba Wonosobo dilakukan uji menggunakan fabric touch tester dan hot press modifikasi. Hasilnya itu, konduksivitas thermal dari wall Wonosobo ternyata lebih rendah dibandingkan daun atau bulu angsa. Tapi resistensinya, thermalnya masih di bawah daun atau bulu angsa. Faktanya, karakter bulu domba Wonosobo yang berwarna putih dengan bentuk keriting dan halus akan menjadi sumber wool yang berkualitas. Itu ya. Ini, wow, dari bulu domba. Tinggal dijahit jadi bantal. Ya memang sih pemanfaatannya sendiri masih ya di sini-sini aja gitu, belum keluar. Jadi memang nggak banyak yang tahu kalau misalnya bulu domba ini untuk bantal. Oh, ada tas. Ih, Pak Yudi, tasnya gitu. Pada papan semen wall bambu dilakukan uji mekanik seperti modulus of elasticity, modulus of fracture, dan screw with dowel. Hasilnya menunjukkan semakin tinggi kerapatan pada papan, maka semakin tinggi nilai modulus of elasticity, modulus of fracture, dan kekuatan tarik sekrupnya. Misalnya, modulus of fracture meningkat dari 23,87 kg per cm persegi pada kerapatan rendah menjadi 53,95 kg per cm persegi pada kerapatan tinggi. Selain itu, untuk composite wall dengan batang pisang sebagai peredam bunyi, nilai serapan suara terbaik pada ukuran butir medium dengan koefisien serap sekitar 0,26 pada frekuensi 1000 Hz. Nah, setelah tahu sifat dan hasil uji dari wall, kita juga harus tahu nih, ada apa aja sih jenis-jenis dari wall itu? Nah, jenis dari wall itu sangat beragam. Mulai dari ada jenis wall yang halus seperti merino yang cocok untuk menjadi bahan pakaian, dan juga ada wall yang berbahan kasar seperti wall tropis dan Wonosobo, sehingga digunakan di produk non sandang seperti filler atau bahan komposit. Nah, teman-teman, jadi kita masuk pembahasan akhir nih, aplikasi dan implementasi dari wall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada jaket filler sebagai alternatif daun. Ada juga papan semen berbasis wall untuk bahan bangunan ringan dan insulasi, serta produk tekstil untuk rumah tangga seperti karpet dan juga selimut yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, wall yang awalnya kita anggap limbah, terutama wall kasar seperti wall Wonosobo, itu bisa dimanfaatkan loh. Bisa dimanfaatkan lagi loh, jadi bahan bernilai tambah tinggi, baik di bidang tekstil, konstruksi maupun akustik. Menurut peternak Dombos yang juga inisiator Wibowo Ahmad, ide awal pembuatan wall yakni karena banyaknya limbah bulu dombos yang tidak terpakai. Ia kemudian mencoba untuk mengolah bulu dombos hingga menjadi benang dan digunakan untuk membuat kopiah. Pembuatan benang tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Wonosobo dengan Yayasan Solidaridad Indonesia untuk membuat fashion dari limbah peternakan. Nah, terakhir nih, mari kita simpulkan pembahasan yang tadi kita bahas hari ini. Jadi, kesimpulan pembahasan ini adalah wall merupakan serat alami dengan potensi besar dari sifat fisik, sifat kimia, serta sifat mekanik. Nah, maka dari itu, wall mempunyai karakter yang unik dan diaplikasikan di berbagai bidang. Semoga penjelasan kita berdua dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.